Baik, berjumpa kembali bersama saya Galih Mega Putra di acara podcast Bincang Lombok Pos. Dan tentunya di era digital seperti sekarang ini kita tidak lepas dari yang namanya gadget atau smartphone. Tapi bak sayur tanpa garam ya. Apalah gunanya gadget jika tidak ada kuota atau koneksi internet. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal uh, kota atau mungkin provider yang sudah sangat besar di Indonesia, dan di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Kita kenalan dulu. Ada Ibu siapa di ujung mic sana? Saya dengan Erdi Wijaya, Head of Circle Java, membawai area mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali Nusra. Oke, yang di sampingnya ada siapa? Nama saya Julandi, panggilan sayangnya Jula. Saya bertanggung jawab untuk Head of Region di Bali dan Nusa Tenggara. Oke, Selamat sore ya bagi Lombok Pos pemirsa Lombok Pos ya. Oke, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah bagian dari IOH atau Indosat Ooredoo Hutchison ya. Oke, jadi IOH itu namanya Indosat, berarti ada provider. Provider apa aja yang dibawahi oleh Indosat ini? Provider yang ada di bawah kami itu ada IM3 brandnya yang selalu nyambung terus, dan ada brand 3ID ya. yang angka 3 itu sebutan kampanyenya adalah Jelajah Tri. Jelajah Tri. Oh, jadi teman-teman ya atau pemirsa Lomopos, ada dua nih provider yang ternyata di bawah IOH, yaitu ada IM3 dan ada Tri juga ya. Oke. Kemarin saya sempat melihat bahwa bukan kemarin sih, tahun lalu ya, ini sepertinya IOH ini campaign besar-besaran untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Boleh di-spill sedikit bapak-bapak ibu-ibu seperti apa coverage atau cakupan area untuk IOH di NTB sendiri seperti apa sekarang? Pak Jula. Jadi pertama, tema kami itu sebenarnya ciptakan nilai bersama untuk berdayakan komunitas lokal. Oke. Nah, sebenarnya ekspansi di Nusa Tenggara, ya, bukan hanya Nusa Tenggara Barat, tapi juga termasuk Nusa Tenggara Timur. Pada dasarnya Indosat itu berkomitmen untuk memberikan marvelous experience. Marvelous experience itu adalah experience yang dalam ekosistem di mana semua bagiannya itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bentuk apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penambahan BTS atau pemancar atau site. Itu yang kita lakukan. Kemudian kami mempunyai program untuk mendevelop komunitas-komunitas lokal. Ya. Dan yang ketiga adalah memberdayakan UMKM yang ada di lokal tersebut. Sehingga kami berkembang bersama dengan lokal masyarakat di Nusa Tenggara. Intinya seperti itu, Mas. Jadi kalau kita lihat saat ini, Q1 atau kuartal pertama tahun lalu dengan tahun ini, itu kita bisa lihat traffic penggunaan internet itu meningkat sehingga 30% peningkatannya. Kemudian pelanggan kita juga meningkat 16,8%. Dan tidak kalah pentingnya, site pemancar atau BTS kita sebut itu peningkatannya 36%. Dan ini untuk Bali serta Nusra. Bali Nusra ya? Ya, pertanyaannya untuk Nusa Tenggara sendiri bagaimana? Nah, itu dia. Oke. Ini yang menarik Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu kalau coverage populasinya saat ini sudah menjangkau 84% dari masyarakat di Nusa Tenggara. 84%. Luar biasa. Kemudian traffic datanya tadi Bali Nusra mungkin teman-teman dengar bahwa itu sekitar 40-50. Kalau di sini tuh 82% peningkatannya. Jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Kemudian juga site pemancar itu 2 kali lipat, yang dulunya 700 sekarang lebih dari 1.400. Wah. Di Nusa Tenggara. Nah, kemudian jangkauan tanpa ada yang melakukan penjualan atau informasi produk kami nggak ada gunanya. Di situ kami sudah mempunyai outlet sekitar 4.700 outlet yang menjadi distributor kecil. Tapi kalau kita bilang toko-tokonya sendiri di bawah distributor ada berapa sekarang? Sudah lebih dari 12.000 di Nusa Tenggara. Dan ini mencakup di 300 kecamatan Nusa Tenggara. Baik, kalau saya mau lebih detail ke bawah sedikit aja mengenai Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah,
Ini cukup menarik. Hmm. Untuk Nusa Tenggara Barat, coverage populasi yang tadinya average untuk Nusa Tenggara sekitar 84%, sebenarnya Nusa Tenggara Barat itu sekitar 89% sendiri. 89%. Dan Nusa Tenggara Timur itu 86%, sekitar itu. Tapi kayak Kupang, itu kita sudah 100% mengcover populasi di timur sana. Nah, traffic data untuk NTB sendiri itu 46%, sedangkan di NTT yang cukup menarik itu naiknya sampai 150%. Wah, luar biasa pengguna ya. datanya. Apa sih yang digunakan? Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, kemudian ada Facebook dan WhatsApp. Itu the top 5-nya. Dan untuk BTS sendiri, kalau tadi kan total 1.400 ya Nusa Tenggara, NTB sendiri itu ada 800 dan di NTT sendiri itu ada sekitar 640 lebih. Luar biasa. Jadi yang mau kita tekankan di sini sebenarnya adalah kita sudah punya coverage atau network. Ya. Yang kita perlukan adalah bagaimana cara kita memasarkan. Yang tadi saya sebut ada 12.000 outlet dan sekitar 300-an atau 100 distributor kecil. Itu adalah teman-teman kami yang ada atau pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah Nusa Tenggara. Oke. Jadi tidak semena-mena kayak model-model dulu ada distributor dari Jakarta terus suruh menghandle Nusa Tenggara, enggak. Oke. Tapi benar-benar pengusaha lokal kami berdayakan dan ya seperti tujuan Indosat yang memberdayakan masyarakat Indonesia. Mereka ikut untuk mencari rezeki dan kita juga berkembang bersama mereka. Itu yang menariknya. Contoh-contoh lainnya adalah kami ke desa-desa. Salah satu contoh yang kita lakukan adalah adanya IM3 program dengan Desa Digital IM3. Di mana kita melakukan pelatihan sosial media melalui e-commerce. Dia bisa menjual produk kuliner, fashion, dan itu dilakukan oleh satu desa komunitas sendiri. Dan sekarang sudah cukup berkembang. Tadi sempat ada testimoni dilakukan. Kemudian adanya festival literasi digital di Lombok. Kemudian adanya acara SIHEX di mana program memberdayakan wanita sebagai entrepreneur. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kami di Indosat itu selalu berpegang pada tujuan, visi dan misi, yaitu memberdayakan masyarakat Indonesia melalui apa? Melalui internet tadi, melalui UMKM yang sama-sama berkembang, baik untuk Indosat dan baik untuk masyarakat Nusa Tenggara, serta komunitas-komunitas yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Jadi yang cukup menariknya, makanya saya sangat excited untuk hal ini adalah di Nusra itu sendiri, kita fokuskan untuk berkembang bersama dengan masyarakat Indonesia di daerah tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi buat para pemirsa Lombok Pos, jangan khawatir soal sinyal terutama ya, apalagi coveragenya sudah luar biasa sekali ya. Jadi aman sentosa ya. Nah, kalau boleh tahu ini, Bapak Ibu, mengapa difokuskan ke daerah Nusa Tenggara? Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan itu. Kami melihat Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur ataupun Nusa Tenggara Barat masih terdapat peluang di mana infrastruktur di daerah situ masih belum berkembang. Terutama adalah dari sisi telekomunikasi, masyarakat masih agak terkebelakang seperti itu. Nah, kami melihat peluang ini paling besar ini ada di daerah rural yang dimana masyarakatnya belum terjangkau oleh teknologi dan align dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Indonesia sudah mulai menuju ke arah perekonomian digital. Bahkan kalau kita bilang pertumbuhan teknologi itu sendiri sekarang sudah ke internet 5.0 atau nanti itu evolusinya adalah kalau dulu bedanya apa sih dengan yang 4.0 itu masyarakat kita masih menggunakan teknologi itu hanya sebatas mengakses data, mencari informasi dan kemudian menggunakan data itu untuk menganalisis. Nah, sekarang kalau yang kita bicara ke 5.0 transformation-nya adalah memberdayakan manusia untuk menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial. Nah, kalau kita mendalami lagi ya society 5.0 di mana sebenarnya hubungannya adalah antara teknologi dengan manusia itu sendiri. Nah, Indosat dalam hal ini ingin turut berpartisipasi mencerdaskan bangsa. Kalau ngomong bahasa kerennya seperti itu. Dan itu menurut saya bukan cuman sekedar omong kosong, tapi artinya gini, sebagai teknologi itu kan adalah platformnya, menyediakan jasa informasi. Tapi penggunanya adalah manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kita
mengedukasi masyarakat kita untuk melek teknologi, dan pada saat nanti e-commerce bahkan AI itu sudah sedemikian maraknya sampai ke seluruh lapisan masyarakat, kita ingin masyarakat tadi yang di NTT dan NTB turut berpartisipasi dan mereka tidak tertinggal seperti itu, Pak. Jadi Indosat mempunyai cita-cita dan tujuan mulia yang didasari dari masyarakat tadi itu yang belum terjangkau. Bahkan di daerah-daerah pada saat kami melakukan roadshow ini, ada daerah yang memang tidak ada jaringan listrik. Jadi bagaimana kami bisa menjangkau masyarakat itu untuk agar mereka bisa menikmati teknologi internet gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu BTS itu membutuhkan listrik PLN. Betul. Jadi Indosat dalam hal ini sudah mempunyai solusinya. Jadi kita untuk area-area tadi yang secara geografis tidak ada listrik, kita menggunakan tenaga panel surya. Nah, dia 8 jam selesai, langsung dia automatically switch ke genset seperti itu. Jadi masyarakat tetap bisa menikmati jangkauan teknologi, dan Indosat dalam hal ini sangat berkomitmen. Artinya kita bukan hanya membangun BTS biasanya adalah menyesuaikan dengan population tempat itu, tapi kita melihatnya adalah ini adalah opportunity masyarakat di daerah sana yang tidak mendapat akses internet. Kita berkomitmen, dan saya sendiri sebagai head of circle, saya sudah bicara dengan tim saya gitu ya, kebetulan teknologi itu under saya juga. Kita akan berkomitmen di area yang tidak ada jangkauan itu kita akan membuka site. Tentunya harapannya adalah again tentu harus ada monetisasi, tapi kita tidak berharap dalam waktu dekat mengharapkan kayak keuntungan sebesar-besarnya. Yang kita tujuannya adalah bagaimana reach dan meningkatkan subscriber, dalam arti ini adalah jumlah pelanggan. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi dedikasi Indosat untuk masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat khususnya di NTB sangat luar biasa. Bahkan rela membuat panel surya seperti itu ya. Kalau boleh tahu Pak, Bu, sebesar apa investasi yang sudah dilakukan Indosat khususnya untuk di area NTB ini? Oke. Jadi kalau investasi sih bisa kita lihat dari jumlah BTS atau site atau pemancar yang kita tahu. Oke. Kayak contoh misalnya kayak di Nusa Tenggara ini khususnya, itu kan meningkat kan jadi 700 hingga 1.400. Cuman yang saya mau tekankan sini adalah sebenarnya investasi itu yang paling berharga menurut saya adalah menginvest pengusaha-pengusaha lokal atau son of soil kita bilang untuk memperluas distribusi penjualan kami. Sehingga mereka itu jadi distributor kecil kami untuk daerah atau kampungnya sendiri. Dan bagi kami itu investasi, karena kami mendukung mereka melakukan usaha dengan memberikan benefit untuk mereka bisa menjalankan usaha. Nah itu yang sudah berjalan, dan itu sudah 130 lebih dengan 300 karyawan di mereka. Nah 300 karyawan ini dan 130 outlet kecil-kecil ini yang distributor kecil, itulah yang mereka memberikan produk-produk kami serta menginformasikan ke 11.000 sampai 12.000 outlet. Nah bagi kami itu investasi. Karena apa? Kami menginvest mereka untuk lebih maju, dan kami juga menginvest hubungan masyarakat dengan daerah tersebut. Dan yang ketiga adalah kami juga masuk ke komunitas-komunitas. Jadi kami pernah pada saat roadshow ini dari Tambua, Larantuka, Alors, kemudian dari Ruteng, itu kami ke satu desa, kemudian kami melakukan pendekatan, memberikan alat-alat kebersihan di sana. Kemudian mereka dengan sukarela mau menggunakan produk kami dan puas. Nah, hal-hal seperti itu yang kami perlu kembangkan lebih jauh lagi. Nah, itu adalah investasi-investasi yang menurut saya sangat penting untuk masyarakat. Karena kami Indosat ini di Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara, itu percaya bahwa kami itu berkembang bersama dengan masyarakat lokal di sana. Jadi bukan hanya meningkatkan internet akses, tapi juga pada saat mendistribusikan produk, menginformasikan produk, itu kita bersama-sama masyarakat lokal sana. Jadi itu investasi sebesar itulah. Dan menurut saya ini tidak ternilai ya. Betul sekali. Tadi sempat menyinggung soal komunitas nih. Bagaimana, seumpama nih saya punya komunitas, ingin menikmati value dari Indosat, mungkin seperti apa caranya? Karena mungkin pemirsa kan bertanya-tanya nih, saya pengen nih bergabung dengan Indosat, seperti apa cara atau seperti apa tekniknya? Baik, sebentar lagi kita akan launch yang namanya
agen mobile komunitas. Oke. Jadi bila saya seorang let's say komunitas motor punya 100 member, kemudian saya menjual produk IM3 atau TRI ke mereka. Setiap aktivasi dari produk tersebut, saya sebagai PIC komunitas dari Indosat itu akan mendapatkan 5.000 beraktivasi, 5.000 rupiah. Dan yang lebih menarik lagi, 100 pelanggan yang saya ciptakan tersebut bila melakukan recharge, reload dimanapun, dalam 3 bulan saya akan mendapatkan top up revenue share, dapat revenue share dari yang mereka top up. Jadi kalau mereka top upnya 100.000, saya dapat 5%-nya. Wah, nah, menarik. Nah, itu masuk ke dompet saya sebagai komunitas, dan itu bisa saya jual lagi sebagai pulsa ke komunitas saya. Itu salah satu contoh bagian dari program komunitas kami. Cuman kalau yang ke desa-desa, kami biasanya masuk secara social corporate responsibility, itu juga bisa kita lakukan. Tapi itu salah satu contoh program. Salah satu contoh ya. Jadi seru banget. Saya baru tahu mungkin, nih. Ya, nambahin apa yang dikatakan oleh Pak Jula, kita menyediakan ada URL-nya, nanti dimunculin aja, bisa akses ke sana. Untuk selain tadi itu kan komunitas, tapi juga kita membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk join sebagai mitra bisnis kami yang area rural itu adalah mini distributor sebutnya. Nah itu yang kalau Bapak ada sempat ke jalan-jalan, brandnya itu adalah Tri Kios. Kalau IM3 ya IM3 Kios atau sebutannya mini gerai, seperti itu. Luar biasa. Jadi ini saya juga baru tahu nih. Ternyata Indosat sampai merangkul komunitas bahkan UMKM ya. Oke, next question, Mbak. Siapa saja target market yang disasar? Oke, saya untuk bisa area jawab. NTB. Area NTB ya. Untuk target audiens, bukan target audiens, siapa sih profil yang paling tepat kan untuk menjadi mitra bisnis kami? Yang jelas mereka seyogianya adalah pengusaha lokal. Kenapa harus pengusaha lokal? Karena menurut kami mereka yang udah lebih mengerti adat istiadat, kultur dan kebiasaan budaya setempat. Jadi untuk istilahnya memulai langsung usaha itu tidak terjadi learning curve terlalu jauh. Dan yang keduanya adalah mereka berkomitmen, itu yang kita butuhkan. Tidak perlu modal terlalu besar dan mereka mempunyai tempat, space, karena yang jelas harus ada di primary road, di jalan utama. Karena Tri Kios atau yang kita sebut adalah SDP, Sales Distribution Points, itu selain menjual, kita juga menyediakan jasa layanan bagi masyarakat setempat, utamanya area rural. Jadi SDP ini yang sebagai kepanjangan tangan kita untuk reach ke komunitas-komunitas tadi, masyarakat setempat yang dia jauh sekali akses untuk ke kota itu sangat jauh, di mana NTT sama NTB infrastruktur itu kan walaupun jalan udah ada, tapi mereka tetap kesana kemari mereka berjalan kaki, dan itu saya lihat sendiri. Jadi kita ingin lebih mendekat lagi ke masyarakat itu sendiri. Mereka ada kesulitan kartu rusak atau mereka nggak ngerti apa sih ini internet, bagaimana cara top up. Mereka dengan gampangnya dari village mereka ke desa langsung ke toko. Makanya itu yang tadi kita ingin memperluas dan memperkuat jaringan distribusi kita melalui outlet. Outlet ini adalah downline dari tadi yang Tri Kios. Nah, ya seyogianya Tri Kios ini atau IM3 Kios itu seyogianya ya ada di jalan yang di proximity tadi, yang di primary road, visible, kelihatan dan mudah diakses seperti itu, Pak. Jadi ketika ada trouble nggak perlu jauh-jauh ke kota. Betul, ya, cukup sekali di village atau di daerah sekitar aja ya. Oke. Next question ini bagaimana pertumbuhan pasar di NTB khususnya, Pak? Bu, sejak ekspansi tahun lalu, karena sepengetahuan saya tahun lalu memang Indosat jor-joran nih untuk area NTB seperti yang tadi sudah di-share, bahwa bikin BTS, bahwa bikin kios-kios segala macam. Seperti apa pertumbuhan pasar hingga sekarang di NTB? Oke. Tadi udah dikemukakan oleh Pak Jula, dari sisi traffic data itu 46% meningkat. Artinya ada demand, kebutuhan dari masyarakat setempat yang mereka membutuhkan data yang cukup besar. Untuk apa? Untuk mereka ya enjoyment, karena mereka kan jauh ya dari society, terpencil, nggak ada listrik seperti itu. Ada daerah listrik tapi ya nggak begitu maksimal. Jadi mereka
kebutuhan akan data itu sangat besar untuk TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan tadi maaf pertanyaannya apa? Sejauh apa ekspansinya? Hasilnya Oke. seperti apa? Ya, kalau ini tadi udah diinformasikan, bahkan untuk pembangunan BTS dari sejak Juli tahun 2023 sekarang sudah nambah 700, sehingga total udah sekitar 1.400 lebih jaringan BTS. Tentunya journey kita Indosat tidak akan berhenti sampai situ. Kita akan terus memperbarui, menambah jaringan BTS yang lebih luas lagi dan lebih dekat ya ke society. Jadi tidak melulu investasi yang kita bangun itu harus align dengan population gitu loh Pak. Karena daerah NTT sama NTB ini sangat menarik ya. Jadi desa ngumpul di sini, tapi nanti ada bridge jalan yang nggak ada orang-orangnya hanya sedikit gitu loh. Dan ini nanti ya biasanya telekomunikasi operator manapun pasti nggak akan mau bangun di sini karena manusianya sedikit. Tetapi kan kita nggak bisa kalau cuman hanya melihat kita bangun di mana population itu berada, karena from time to time mereka akan commute membawa hasil bumi di sini pindah ke tempat yang lain seperti itu Pak. Jadi jaringan ini kita akan terus perluas untuk lebih memberikan customer experience dan reliability ya Pak. Karena kita ingin dikenal sebagai jaringan operator yang mempunyai jaringan network yang sangat stabil dan reliable. Luar biasa sekali. Saya sedikit tambah kebutuhan pasar ya. Dan ini untuk Nusa Tenggara, itu kita pelanggan itu bertumbuh menjadi Bali dan Nusa Tenggara 16,8%. Jadi sekitar menjadi lebih dari 2,4 juta pelanggan yang berkualitas. Luar biasa dalam jangka setahun ini ya. Jangka dari Juli. Dari Juli ya. Jadi belum setahun. Belum setahun. Sudah sangat besar ya. Iya, itu dia. Oke. Cuman menurut kami sih besar itu bukan karena hanya kami, tapi karena mengempower masyarakat Indonesia di situ, makanya kami terbantu sekali. Nah, ini yang menurut kami strategi yang penting untuk kita tindak lanjuti terus, kita kembangkan supaya mereka yang mau dengan sadar dan dengan loyal itu mengembangkan kemajuan internet dan masyarakat di situ pertumbuhan ekonominya dengan adanya Indosat. Sebenarnya itu sih Mas. Iya, luar biasa. Next question, saya mungkin sebagai masyarakat umum Bapak Ibu ya. Berbicara soal internet, mungkin bukan hanya sinyal atau bukan hanya kecepatan, tapi soal harga. Nah, mungkin bisa dijabarkan seperti apa mungkin paket-paket atau promo-promo produk-produk dari Indosat itu sendiri, Bu? Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi Indosat sendiri selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, nggak jebol lah kantong, tapi tanpa menurunkan kualitas dari jaringan itu sendiri. Nah kemarin itu pas Lebaran kita meluncurkan paket double kuota dengan harga yang relatively kompetitif lah dibanding dengan operator lain. Dan sebenarnya festif udah usai, tetapi kami berkomitmen terutama di area NTB dan NTT, paket double kuota itu kami perpanjang sampai 31 Mei. Dan sesudah 31 Mei berarti Juni onwards kami juga berkomitmen khusus daerah NTT dan NTB paket double kuota tadi akan kami teruskan. Sampai kapan kita nggak tahu, karena melihat dari kemampuan daya beli dari masyarakat itu sendiri, kami benar-benar ingin mencerdaskan bangsa karena readiness ya tadi again saya udah bicarakan mengenai internet 5.0 lalu society 5.0. Jadi berbicara kita approach villagers, bicara dengan kepala desa, itu akan jadi maksudnya bohong belaka kalau kita tidak memberikan dia nggak align gitu loh dengan produk dan harganya seperti itu sih Pak. Nah itu dia, jadi teman-teman yang penasaran cobain aja, coba dari sekarang coba Indosat ya, tadi ada AM3 dan ada Tri juga ya. Bisa di-spill sedikit Bu, mungkin harga paling murah kuotanya berapa dan produk paling tinggi harga berapa? Harga yang paling murah kalau nggak salah nih untuk 3 GB itu less than 22,000. Oke, masih cukup murah. Cukup murah kan dengan jangkauan sinyal yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada salah satu produk juga Bu, kalau bisa saya tambah. Jadi ada kita, tapi ini harga pasar ya. Oke. Setelah kita lihat di Timor maupun di Kupang itu double kuota yang 11,5. Tadi cuma 6 GB, sekarang ditambah 6 GB plus
dua setengah giga. Jadi pokoknya jadi 1,5 giga, jadi 11,5 giga itu harganya antara 29 sampai 35.000 rupiah. Masih masuk, dalam artian Masuk banget itu. dibanding beli rokok kan? Rokok nggak sehat. Nggak sehat. Internet kita bisa menjangkau dunia dengan HP. Dan saya mau nambahkan lagi Pak, khusus pengguna AM3 maupun Tri, tidak usah khawatir pada saat reload mungkin ada keluh kesah bahwa pada saat mereka mau reload beli lagi kan ya paketnya ada berubah gitu harga. Nah kami berkomitmen untuk selanjutnya pengguna khususnya NTB dan NTT dan area lain untuk selanjutnya mereka bisa beli dengan paket harga yang sama. Bahkan kami berencana untuk menambahkan. Jadi misalnya tadinya dia beli yang tadi 11 giga, kita akan tambahkan misalnya jadi 15 giga dengan harga yang sama. Berarti kan best buy ya. Ada keuntungan lebih di situ. Luar biasa sekali Indosat. Last question mungkin Bapak Ibu. Sejauh mana peran Indosat yang sudah melakukan ekspansi ke Nusa Tenggara dalam kaitannya memberdayakan masyarakat lokal? Apa contoh konkretnya mungkin Bapak Ibu? Tadi sempat disebut oleh Pak Jula bahwa kita tuh ada inisiasi program pelatihan produk-produk kita, tentunya jaringan dan segala macam paket kuota and so on. Nah itu melalui media sosial sudah menjadi nyata, itu adalah di desa Pagutan, Lombok Tengah, 100 pelaku UMKM. Wah, jadi segmennya fashion, kuliner, kerajinan tangan setempat dan segala macam. Nah, itu yang pilar pertama. Yang keduanya adalah peluang pengusaha wira swasta yang kita ingin tap in, kita ingin ajak kerjasama sebagai kepanjangan tangan kita sebagai mini distributor, khususnya area rural. Itu akan membuka peluang dan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dan yang ketiganya adalah program CSR, merupakan tanggung jawab sosial bagi Indosat untuk apa yang kita dapat dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat. Salah satunya adalah festival literasi digital di Politeknik Negeri Kupang, itu udah pernah kita lakukan, dan CHEX Innovate itu di Labuan Bajo untuk empower khususnya wanita di Indonesia. Saya rasa sih itu ya. Itu bukti konkret ya bahwa kepedulian Indosat terhadap masyarakat ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Enggak, cuma sedikit aja. Jadi itu hanya salah satu bukti yang ada dan kami tetap berkomitmen bukan hanya sekali ini. Karena menurut saya ini hanya baru phase awal. Nah kita ini, ya saya sempat bilang juga ke orang-orang bahwa indahnya Indonesia itu tidak akan lengkap tanpa adanya Nusa Tenggara. Betul. Lewat jalan itu sampai kita udah 18 hari. Timor, Flores, Sumbawa, Sumba, kemudian ini Lombok, itu memang sangat indah. Dan yang terus-menerus kita lakukan adalah memberdayakan UMKM lokal. Ya, dan tenang saja, seperti Ibu Elni tadi bilang, akan banyak hal lain yang akan kita lakukan untuk Nusa Tenggara untuk membuat masyarakat Indonesia lebih empowered lagi. Itu aja. Luar biasa sekali. Saya tambahin lagi deh pertanyaannya. Harapannya Pak, Bu, ke depannya untuk NTB ini, Indosat mau seperti apa sih ke depannya? Harapan kami tentunya kita ingin menjadi telecommunication provider yang terpercaya dan masyarakat tuh believe in us. Mungkin kalau dulu dianggapnya kita jaringannya belum lengkap gitu ya, kita ingin masyarakat tuh mempercayai kita sebagai salah satu provider telecommunication di Indonesia yang terpercaya, dan kami berkomitmen tentunya kita berharap subscriber kita, pengguna langsung itu bisa meningkat, memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan buat kita. Karena apa yang kita dapatkan itu kembali lagi kok ke masyarakat. Iya. Itu melalui program-program Silakan Pak Indosat Jula. tadi. Ada target Pak untuk tahun ini atau tahun depan seperti apa untuk area Bali Nusra? Pasti, saya ada target. Tapi saya selalu bilang bahwa target itu hanya angka menurut saya. Makanya saya percaya banget dengan strategi kami ini di Nusa Tenggara. Bahwa memberdayakan masyarakat dan memperbesar Indonesia melalui masyarakat itu sendiri, itu sangat, menurut saya strategi yang indah dan cukup akurat, cukup manjur. Terbukti kita growth-nya tinggi sekali, dan itu terus yang akan kita lakukan.
Dan jangan khawatir, memang kita sudah 80-90%. Mungkin mesti harus dijadikan 100%, tapi itu semuanya berkala. Iya. Tapi tentunya kita perlu bantuan dari masyarakat setempat juga untuk menjadi distributor kecil kami. Kemudian komunitas juga mempercayai kami. Itu yang dibilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul. Itu aja. Oke, itu dia pemirsa Lombok Pos, bincang-bincang kita bersama Indosat. Tentunya sangat bermanfaat ya, sangat luar biasa sekali Indosat dengan program-programnya. Dan semoga kedepannya Indosat semakin maju lagi, semakin besar lagi khususnya untuk area NTB. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkunjung. Saya Galih pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di podcast Bincang Lombok Pos edisi selanjutnya. Dah.